Perkembangan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 sampai 1965. Keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia pada masa saat itu dapat dikatakan mengalami kondisi yang tidak sesuai harapan. Sebelumnya, yaitu masa demokrasi liberal, tentu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi tersebut. Namun, memang upaya-upaya itu tidak berhasil, sehingga ketika memasuki masa demokrasi terpimpin, masih banyak masalah ekonomi yang harus ditanggulangi oleh pemerintah, mulai dari masalah kesejahteraan ekonomi sampai rakyat kesulitan akibat inflasi. Untuk menanggulangi masalah ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Kebijakan ekonomi dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Depernas berhasil menyusun rancangan undang-undang pembangunan nasional semesta berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 11/MPRS/1960. Pada tahun 1963, Depernas berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Tugasnya adalah menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional atau daerah, menilai dan mengawasi pembangunan nasional. Kekacauan politik yang terjadi pada tahun 1959 menyebabkan terjadinya inflasi. Untuk mengatasi inflasi tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 6 pagi. Peraturan tersebut bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian. Kebijakan penurunan nilai mata uang atau devaluasi yang diumumkan adalah sebagai berikut. 1. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. 2. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. 3. Pembekuan semua simpanan di bank melebihi Rp25.000. Penanganan. Upaya devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak mampu mengatasi permasalahan ekonomi terutama moneter. Sebagai upaya penanggulangan tindakan moneter, maka dibentuklah Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK yang bertugas untuk menyelenggarakan tindak lanjut dari moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jawatan yang bersangkutan. Menyebabkan terjadinya kesukaran likuiditas baik di sektor pemerintah maupun swasta. Pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi yaitu Deklarasi Ekonomi disingkat DEKON. DEKON atau Deklarasi Ekonomi bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Perekonomian Indonesia mengalami stagnasi. Harga barang pokok mengalami lonjakan kenaikan dan DEKON ini tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi. Terlebih hal ini diperparah dengan pengeluaran yang membengkak akibat adanya proyek Mercusuar, pelaksanaan acara Games of Emerging Force atau GENEVO dan Conference of New Emerging Force atau CONEVO tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk memfasilitasi GENEVO yang merupakan tandingan dari Olimpiade, maka pemerintah membangun proyek-proyek besar seperti gedung CONEVO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD, DKI Jakarta,
Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional atau Monas, Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, dan pusat pertokoan Sarinah. Akibat inflasi semakin meningkat dan harga-harga melonjak, rakyat kecil jelas semakin menderita. Kekurangan biaya dari proyek mercusuar diatasi dengan menjual cadangan emas dan devisa dengan saldo negatif 3 juta US dollar. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Soekarno adalah mengintegrasikan beberapa bank seperti Bank Koperasi dan Nelayan atau BKTN, Bank Umum Negara, dan Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia.